sini main ke Gaza. Iya, si Razi ini mainnya kurang jauh tapi so sufi. 741 juga nih. Dengan asal. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, konten gue kali ini tentang Buya Razi ya. Ini orang dari dulu, gue emang dari dulu gak suka sama orang ini ya. Boleh dong gue gak suka sama lu. Iya, ngakunya ulama sufi ya, sufi di mana lu? Kadang-kadang ngomong lemah lembut. Ya gue sekarang ini ya, di akhir zaman nih, gue main lemah lembut, terlalu lemah lembut malah kepikiran gue. Iya, ternyata begini juga. Sama kayak apa, dua sisi yang berbeda dari koin yang sama si Bajre. Iya, masa dia fitnah apa namanya, rakyat Filistin, orang donasi, anjir. Ini dibahas sama Muhammad Hussein Ghazali. Ya kita lihat dulu ini cuplikan videonya ini ya. Aduh, ngeselin lu Razi. Kita reaksi sama-sama ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Orang-orang Kristen Ortodoks saja itu menemukan di dalam Injilnya itu nggak ada negara Israel itu, negara Palestina yang ada. Ini bawa pakai nama Buya, apa sih Buya? Ini kabar agak pahit saya kasih tahu, ya. Karena kita kadang-kadang donasi kita nggak tahu donasi ke siapa. Pahitnya itu karena keluar dari cangkem lu, bacot lu keluarnya itu pahit. Coba lu nggak usah ngaku ulama gitu, nggak usah ya lu. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel. Ya, itu juga sebuah pengakuan bahwa beliau mengakui ada yang namanya negara Israel. Yeah. Padahal kalau kita lihat sebagian orang-orang Barat yang bukan Muslim, ketika mereka datang ke Israel itu mereka nggak nyebut Israel, mereka nyebutnya Palestina. Saya mau datang ke Palestina. Betul. Dan itu gua nemuin itu, bahwasanya orang-orang Kristen Ortodoks menemukan di Injil-Injil lama mereka bahwasanya ada petanya itu Palestina, bukan Israel. Israel ini negara penjajah diakui sama si Razi ini. Terus ngaku Buya, bacot lu. Tapi beliau dengan bangganya mengatakan saya pernah datang ke Israel. Itu Palestina, Ustaz. Itu Palestina yang dijajah oleh Israel. Benar. Itu kita masuk 7 kali. Bentar dulu. Antum sebut dia Ustaz. Tapi beliau dengan bangganya mengatakan saya pernah datang ke Israel.
Itu Palestina, Ustaz. Itu Palestina. Nggak perlu, Ustaz. Itu Palestina, Razi. Gitu. Nggak pantas yang begini sebut Ustaz. Apalagi Buya. Ada. Palestina yang dijajah oleh Israel. Itu benar. Itu Palestina yang dijajah sama Israel. Masa Israelnya yang diakui? Gaya lu, Razi. Kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Satu-satunya jalur. Ada Mercy, ada banyak. Lu tahu apa ya, Razi? Lah Husein ini di sini. Ngapain? Nanti dijelasin sama si Husein ini. Jadi tolong pastikan ketika donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah. Hanya itu, kalau nggak bisa masuk. Nih, gua sebelum Husein bahas, gua mau bahas. Razi, andai kata lu nggak bisa nyumbang, jangan ngedonin orang yang nyumbang gitu. Muhammadiyah nyumbang, FPI kemarin udah nyumbang, ya ngumpulin banyak. Lu jangan nyempitin untuk bantuan ke Palestina. Pemerintah di Arab boleh lewat pemerintah, boleh juga lewat yang lain. Begitu, nih dijawab sama Husein nih. Jadi kalau dia bilang nggak ada donasi yang bisa masuk kecuali melalui pemerintah, ini fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah. Ini bahaya teman-teman. Jadi dia itu seolah mengatakan bahwa semua lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang kirim bantuan ke Palestina itu dusta, bohong, nggak nyampe. Itu nggak ada itu. Jadi yang saya lakukan ini itu uang pribadi saya nih. Saya bagi-bagi ribuan paket sembako misalnya, kemudian ribuan istor menu buka puasa, saya kirim bantuan medis ke pihak pemerintah. Itu berarti pakai duit saya itu duit orang Indonesia dan bisa masuk. Jadi Buya Razi ini, Ustaz Razi ini mungkin Allah berapa kali ya, dia masuk sekali mungkin ke wilayah Palestina di wilayah tepi barat, kemudian menyimpulkan semuanya. Ya iya, kalau ente lewatnya checkpoint Israel nggak bisa bawa duit sebanyak itu ke Palestina. Makanya sini ke Gaza dong. Sini main ke Gaza. Iya. Si Razi ini mainnya kurang jauh tapi so sufi. 741 juga nih. Dengan asal merocos itu mulutnya. Iya bener. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti diantek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Lu yang gak nyambung. Lu yang logika lu gak nyambung. Lu yang ngatur-ngatur sendiri. Itu fitnah. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Ya Allah. Ya Allah, emang. Ini sebuah fitnah yang sangat keji dan memalukan, keluar dari mulut seorang tokoh agama yang banyak didengar suaranya. Mana ada Hamas membolehkan membunuh sesama Muslim hanya karena berbeda pandangan politik. Bener. Ya, ini keterlaluan. Saya sudah buat konten sebelumnya tentang Hamas dan Fatah. Saya hidup di Gaza ini nggak sehari 2 hari. 12 tahun saya di Gaza. Teman-teman saya itu ada anak-anak muda yang simpatisan terhadap Hamas, simpatisan Hamas gitu ya. Teman-teman saya juga ada simpatisan Fatah. Teman-teman saya ada simpatisan Jabhah Sya'biyah, Jihad Islami. Dan kita semua nggak ada itu kata-kata yang mengatakan Hamas memperbolehkan membunuh Muslim yang beda dengan dia, artinya yang mau berdamai dengan Israel disebut antek Israel dan boleh dibunuh. Antum perhatikan Ustaz, antum itu yang antum tuduh siapa itu? Ini masih akhlak nih, sumpah manggil Razi ini antum-antum. Udah nggak pakai akhlak sama yang begini, nggak pantas diakhlakin. Al fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang begini nggak usah pakai akhlak, nggak usah antum-antum, nggak perlu akhlak sama orang kayak Razi. Itu bukan orang sembarangan. Mereka yang mengorbankan darah dan nyawanya untuk mempertahankan negeri Palestina, negeri para nabi. Mereka yang mempertahankan, mereka yang mengorbankan dengan darah dan nyawanya
Masjidil Aqsa itu dipertahankan oleh siapa? Oleh para pejuang Palestina di Gaza. Entah itu Hamas, entah itu Fatah, entah itu Jihad Islami. Dan kita kalau ngomong ini ngeri banget, hati-hati. Sebagai penutup saya ingin sampaikan satu hadis dari Abu Umamah. Dia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-din zahirin li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aynahum? Qala bi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, akan ada satu golongan kecil taifah dari umatku yang senantiasa berjuang tampil dalam kebenaran dan selalu menggetarkan, berhasil memukul mundur musuh-musuhnya. Dan mereka akan dilecehkan, akan direndahkan, akan difitnah. Tapi itu nggak berdampak pada semangat mereka. Nah, dan mereka tetap dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi tampil dalam kebenaran, kemudian tidak tunduk dengan musuh-musuh mereka. Mereka konsisten, istiqomah sampai mereka meninggal. Nah, kata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka di mana? Apa jawabannya? Hum bi Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Mereka itu orang-orang di sekitar Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Ya. Kalau para ulama hari ini menyebut para pejuang-pejuang Gaza inilah, mereka inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi itu. Mereka yang dimaksud dalam hadis Taifah Mansurah itu. Orang-orang Baitul Maqdis di Yerusalem dan sekitar Baitul Maqdis, yaitu orang Palestina di Gaza dan sekitarnya. Kok orang-orang seperti ini dituduh dengan tuduhan fitnah yang keji seperti ini, dibilang ini teroris, ini membolehkan membunuh sesama muslim. Ya, pesan saya kepada Ustaz Buya Rozi, antum orang yang berilmu. Udah ya, nggak pakai Ustaz tuh deh, nggak usah pakai antum, lu. Antum sudah doktor, ya, antum pahamlah bagaimana. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada istilah tabayun, dan ini kalau tidak antum klarifikasi, kalau tidak antum luruskan informasi yang antum sampaikan dan sudah ditelan oleh masyarakat dan beredar luas, berat tanggung jawabannya, Ustaz. Adapun tugas buat kalian teman-teman, postingan ini disebar seluas-luasnya untuk meluruskan fitnah yang terlanjur beredar di atas. Fitnah yang terlanjur beredar barusan. Tolong diluas. Antum punya kewajiban yang sama dengan yang saya miliki, yaitu untuk menyampaikan informasi yang sesuai agar fitnah berhenti, agar fitnah ini tidak terus meluas. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Siap, Muhammad Hussein. Ya, kalau buat Buya Razi nih, nggak pakai Buya deh. Bacot lu Razi ya. Ini, bacot lu hati-hati kalau ngomong. Itu tadi udah disebutin juga dalam sebuah hadis Nabi SAW. Kemungkinan besar para ulama bersepakat bahwasanya orang-orang yang di Baitul Maqdis sekarang inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW tadi yang disebutkan oleh Muhammad Hussein ini. Jadi bacot luar Razi, ya hati-hati. Dan buat umat Islam nih ya, buat umat Islam, hati-hati sama orang ini. Hati-hati, waspada. Kalau gue ngelihatnya nih, Razi nih, kan Zionis ini ada di mana gitu. Ini jangan-jangan nih. Ini dari sisi yang aku sufi-sufi, ternyata agen juga ya, begitu kan? Karena waduh fitnahnya luar biasa. Dan nggak usah pakai Buya Razi, Ustadz aja, jangan bacotnya begitu. Dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Nih kalian tonton video lengkapnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih tonton video lengkapnya. Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu, ya. Karena kita kadang-kadang donasi kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel. Ya, itu juga sebuah pengakuan bahwa beliau mengakui ada yang namanya negara Israel. Padahal kalau kita lihat sebagian orang-orang Barat yang bukan Muslim, ketika mereka datang ke Israel itu mereka nggak nyebut Israel, mereka nyebutnya Palestina. Saya mau datang ke Palestina, tapi beliau dengan bangganya mengatakan saya pernah datang ke Israel.
Itu Palestina, Ustaz. Itu Palestina yang dijajah oleh Israel. Itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pastikan ketika donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah. Hanya itu, kalau nggak bisa masuk. Jadi kalau dia bilang nggak ada donasi yang bisa masuk kecuali melalui pemerintah, ini fitnah yang sangat luar biasa. Ini bahaya teman-teman. Jadi dia itu seolah mengatakan bahwa semua lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang kirim bantuan ke Palestina itu dusta, bohong, nggak nyampe. Itu nggak ada itu. Jadi yang saya lakukan ini itu uang pribadi saya nih. Saya bagi-bagi ribuan paket sembako misalnya, kemudian ribuan istor menu buka puasa, saya kirim bantuan medis ke pihak pemerintah. Itu berarti pakai duit saya itu duit orang Indonesia dan bisa masuk. Jadi Buya Rozi ini, Ustaz Rozi ini mungkin Allah berapa kali ya, dia masuk sekali mungkin ke wilayah Palestina di wilayah tepi barat, kemudian menyimpulkan semuanya. Ya iya, kalau ente lewatnya checkpoint Israel nggak bisa bawa duit sebanyak itu ke Palestina. Makanya sini ke Gaza dong. Sini main ke Gaza. Jangan asal ngerocos itu mulutnya. Gitu loh. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti diantek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Ya Allah. Ini sebuah fitnah yang sangat keji dan memalukan keluar dari mulut seorang tokoh agama yang banyak didengar suaranya. Mana ada Hamas membolehkan membunuh sesama Muslim hanya karena berbeda pandangan politik. Ya, ini keterlaluan. Saya sudah buat konten sebelumnya tentang Hamas dan Fatah. Saya hidup di Gaza ini nggak sehari 2 hari. 12 tahun saya di Gaza. Teman-teman saya itu ada anak-anak muda yang simpatisan terhadap Hamas, simpatisan Hamas gitu ya. Teman-teman saya juga ada simpatisan Fatah. Teman-teman saya ada simpatisan Jabhah Sya'biyah, jihad Islami. Dan kita semua nggak ada itu kata-kata yang mengatakan Hamas memperbolehkan membunuh Muslim yang beda dengan dia, artinya yang mau berdamai dengan Israel disebut antek Israel dan boleh dibunuh. Antum perhatikan Ustaz, antum itu yang antum tuduh siapa itu? Itu bukan orang sembarangan. Mereka yang mengorbankan darah dan nyawanya untuk mempertahankan negeri Palestina, negeri para nabi. Mereka yang mempertahankan, mereka yang mengorbankan dengan darah dan nyawanya. Masjidil Aqsa itu dipertahankan oleh siapa? Oleh para pejuang Palestina di Gaza. Entah itu Hamas, entah itu Fatah, entah itu jihad Islami. Dan kita kalau ngomong ini ngeri banget, hati-hati. Sebagai penutup saya ingin sampaikan satu hadis dari Abu Umamah. Dia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, La tazalu ta'ifatu min ummati ala ad-din zahirin li'aduwwihim qahirin la yaduruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aynahum? Qala bi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, akan ada satu golongan kecil ta'ifah dari umatku yang senantiasa berjuang tampil dalam kebenaran dan selalu menggetarkan, berhasil memukul mundur musuh-musuhnya. Dan mereka akan dilecehkan, akan direndahkan, akan difitnah. Tapi itu nggak berdampak pada semangat mereka. Nah, dan mereka tetap dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi tampil dalam kebenaran, kemudian tidak tunduk dengan musuh-musuh mereka. Mereka konsisten, istiqomah sampai mereka meninggal. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka di mana? Apa jawabannya? Hum bi Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Mereka itu orang-orang di sekitar Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Ya. Kalau para ulama hari ini menyebut para pejuang-pejuang Gaza inilah, mereka inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi itu. Mereka yang dimaksud dalam hadis Taifah Mansurah itu. Orang-orang Baitul Maqdis di Yerusalem dan sekitar Baitul Maqdis, yaitu orang-orang Palestina di Gaza dan sekitarnya.
Kok orang-orang seperti ini dituduh dengan tuduhan fitnah yang keji seperti ini, dibilang ini teroris, ini membolehkan membunuh sesama muslim. Ya, pesan saya kepada Ustaz Buya Rozi, antum orang yang berilmu, antum sudah doktor, ya, antum pahamlah bagaimana idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada istilah tabayun, dan ini kalau tidak antum klarifikasi, kalau tidak antum luruskan informasi yang antum sampaikan dan sudah ditelan oleh masyarakat dan beredar luas, berat tanggung-jawabannya, Ustaz. Adapun tugas buat kalian teman-teman, postingan ini disebar seluas-luasnya untuk meluruskan fitnah yang terlanjur beredar di atas. Fitnah yang terlanjur beredar barusan. Tolong diluas. Antum punya kewajiban yang sama dengan yang saya miliki, yaitu untuk menyampaikan informasi yang sesuai agar fitnah berhenti, agar fitnah ini tidak terus meluas. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.